Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami teori perdagangan dan investasi internasional. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami Himan Nurhamida, Aulia Sofia Rahma, Diah Ayu Intan Stefani, M. Dimas Satrio. Yang pertama teori perdagangan internasional. Teori perdagangan klasik, country-based trade. Teori ini dikemukakan oleh ekonom awal seperti Adam Smith dan David Ricardo. A. Teori keunggulan absolut, absolute advantage, Adam Smith. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, 1776. Ia menjelaskan bahwa suatu negara harus mengekspor barang dan jasa yang mampu diproduksi lebih banyak dari negara lainnya, dan juga sebaliknya. Teori ini ditunjukkan melalui angka-angka. Contoh keunggulan absolut. Jika ada dua negara yakni Prancis dan Jepang. Di Prancis 1 jam buruh dapat memproduksi 2 botol anggur atau 3 radio, sedangkan di Jepang 1 jam buruh dapat memproduksi 1 botol anggur atau 5 radio. Prancis memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi 2 botol anggur dalam 1 jam kerja, sedangkan Jepang memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi 5 radio dalam 1 jam kerja. B. Teori keunggulan komparatif, comparative absolute, David Ricardo. Ia menjelaskan bahwa perdagangan tetap menguntungkan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Sebuah negara seharusnya memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang taat diproduksinya relatif lebih banyak daripada negara lainnya, dan sebaliknya juga. Contoh keunggulan komparatif. Brazil bisa menghasilkan 6 kg kopi atau 2 kg gandum per jam, sedangkan Kanada bisa menghasilkan 4 kg kopi atau 8 kg gandum per jam. Untuk memproduksi 1 kg kopi, Brazil hanya mengorbankan 0,33 kg gandum, sementara Kanada harus mengorbankan 2 kg gandum. Sebaliknya, untuk 1 kg gandum, Kanada hanya mengorbankan 0,5 kg kopi, sedangkan Brazil harus mengorbankan 3 kg kopi. Karena Brazil lebih efisien dalam kopi dan Kanada lebih efisien dalam gandum, kedua negara sebaiknya berspesialisasi dan berdagang agar sama-sama mendapat keuntungan lebih besar. Inilah alasan utama mengapa perdagangan internasional menguntungkan semua pihak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi arus investasi global. Sebelum masuk ke pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi arus investasi global, sebenarnya apa sih pengertian investasi global itu? Investasi global adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah di luar negara asalnya. Bentuk investasi global dapat berupa Foreign Direct Investment, FDI, yaitu investasi langsung dalam bentuk pendirian pabrik atau perusahaan di negara lain, serta Foreign Portfolio Investment, FPI, yaitu investasi dalam bentuk kepemilikan saham atau obligasi di pasar keuangan luar negeri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi global yakni ada 3, faktor persediaan, faktor permintaan, faktor politik. Faktor persediaan terdiri dari biaya produksi, logistik, ketersediaan sumber daya, akses ke teknologi perdagangan. Yang kedua faktor permintaan terdiri dari akses konsumen, pemasaran, pemanfaatan keuntungan kooperatif, mobilitas konsumen. Yang ketiga faktor politik terdiri dari menghindari hambatan dagang, intensif pengembangan ekonomi. Selanjutnya ada sistem moneter internasional dan neraca pembayaran. Pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah aturan, perjanjian, dan institusi yang mengatur bagaimana negara-negara bertransaksi dan menyesuaikan nilai tukar mata uang dalam perdagangan global. Sistem ini menentukan bagaimana mata uang dikonversi, bagaimana aliran modal lintas negara dikelola, serta bagaimana stabilitas keuangan global dijaga. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional. 1. Standar emas, Gold Standard, 1870-1914. Standar emas, Gold Standard, adalah sistem moneter di mana mata uang negara dipatok terhadap emas, menciptakan nilai tukar tetap.
Negara-negara setuju untuk menukar mata uang kertas mereka dengan emas sesuai permintaan dan membiarkan ekspor serta impor emas berlangsung bebas. Sistem ini memberikan stabilitas dalam perdagangan internasional, karena nilai tukar antar mata uang tidak berubah selama negara dapat mempertahankan cadangan emasnya. Dari tahun 1821 hingga 1918, pound sterling Inggris menjadi mata uang utama dalam perdagangan global, menjadikan periode ini dikenal sebagai standar emas berbasis sterling. 2. Ambruknya standar emas. Selama Perang Dunia Pertama, standar emas berbasis sterling mulai runtuh akibat terhentinya perdagangan antara negara sekutu dan kekuatan pusat. Tekanan ekonomi perang membuat banyak negara tidak lagi mampu menukar mata uangnya dengan emas sesuai nilai yang dijanjikan. Setelah perang, Konferensi Brussels 1920 dan Genoa 1922 mencoba mengembalikan sistem standar emas, tetapi usaha ini hanya bertahan sebentar. Depresi besar semakin melemahkan sistem, dan Bank of England gagal mempertahankan nilai pound sterling. Akibatnya, Inggris meninggalkan standar emas, dan beberapa negara anggota persemakmuran tetap mematok mata uangnya pada pound, menciptakan daerah sterling sebagai bentuk cadangan internasional. 3. Era Bretton Woods. Setelah Perang Dunia Pertama, kegagalan sistem moneter internasional dan perdagangan global menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang berkontribusi pada munculnya Perang Dunia Kedua. Untuk mencegah hal serupa, Konferensi Bretton Woods menghasilkan sistem moneter baru dengan mendirikan Bank Dunia untuk membiayai rekonstruksi pasca perang dan Dana Moneter Internasional, IMF, untuk mengawasi stabilitas moneter global. Sistem ini juga memperkenalkan standar emas berbasis dolar AS, di mana dolar menjadi mata uang utama yang dapat ditukarkan secara bebas, mencerminkan kepercayaan dunia terhadap ekonomi Amerika Serikat. 4. Berakhirnya sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods mulai runtuh ketika Inggris mengalami krisis ekonomi pada akhir 1960-an, menyebabkan nilai pound melemah dan cadangan emas berkurang. Sementara itu, dolar AS kehilangan kepercayaan global karena terlalu banyak beredar di luar negeri, tetapi tidak cukup emas untuk menukarnya. Pada konferensi Smithsonian, 1971, negara-negara sepakat untuk mendevaluasi dolar menjadi $38 per ons emas dan membiarkan mata uang berfluktuasi dalam batas tertentu. Keputusan ini menandai akhir sistem Bretton Woods dan peralihan ke sistem nilai tukar yang lebih fleksibel. 5. Kinerja sistem moneter sejak 1971. Setelah konferensi Smithsonian, banyak negara tidak setuju dengan nilai tukar yang ditetapkan, karena dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Akibatnya, spekulan menjual dolar dan pound, sementara mata uang seperti franc Swiss dan mark Jerman menguat. Pada 1973, sistem nilai tukar fleksibel, floating exchange rate, mulai diterapkan, di mana nilai mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar global. Melalui Perjanjian Jamaika, 1976, negara-negara diberikan kebebasan memilih sistem nilai tukar yang sesuai, dengan AS menerapkan sistem mengambang, sementara beberapa negara tetap mematok mata uang mereka terhadap dolar atau mata uang lain. Untuk menjaga stabilitas ekonomi regional, Uni Eropa menciptakan Sistem Moneter Eropa, EMS, pada 1979. Selanjutnya neraca pembayaran. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Neraca ini mencerminkan arus masuk dan keluar uang dari perdagangan, investasi, dan transfer keuangan internasional. Komponen-komponen neraca pembayaran 1. Neraca transaksi berjalan, current account. Neraca perdagangan, trade balance selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa. Pendapatan primer, pendapatan dari investasi luar negeri, seperti dividen dan bunga. Pendapatan sekunder, transfer unilateral seperti pengiriman uang pekerja migran. 2. Neraca modal dan finansial, capital and financial account. Investasi langsung asing, foreign direct investment, FDI modal masuk dalam bentuk pembangunan pabrik, kantor, dan bisnis di negara lain. Investasi portofolio, investasi dalam bentuk saham dan obligasi di luar negeri. Pinjaman dan kredit internasional, transaksi utang piutang antar negara dan lembaga keuangan internasional. 3. Neraca cadangan devisa, official reserves account. Cadangan mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral untuk intervensi di pasar valuta asing. Digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung kebijakan ekonomi negara.
Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran yaitu kebijakan perdagangan internasional, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, stabilitas ekonomi dan politik, tingkat inflasi, pertumbuhan. Kaitan sistem moneter internasional dan neraca pembayaran. Sistem moneter internasional menentukan mekanisme nilai tukar yang berpengaruh pada arus perdagangan dan investasi antar negara. Ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat menyebabkan krisis ekonomi yang seringkali memicu perubahan dalam sistem moneter suatu negara. Negara dengan defisit neraca pembayaran tinggi seringkali harus melakukan intervensi melalui kebijakan moneter dan fiskal untuk menyeimbangkan arus modal dan perdagangan. Kesimpulan, perdagangan internasional membantu negara menjadi lebih efisien dengan fokus pada produksi yang mereka kuasai, sementara investasi global bergantung pada stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah. Neraca pembayaran mencatat transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia luar, menunjukkan apakah mengalami surplus atau defisit. Sistem moneter internasional mengatur nilai tukar mata uang yang memengaruhi perdagangan dan investasi global. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, negara perlu menerapkan kebijakan yang mendukung perdagangan, menarik investasi, dan mengontrol nilai tukar. Any question? Ubur-ubur ikan lele, sekian dari kelompok kami Liei. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.